Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon adalah tanaman palawijaya yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman singkong memiliki beberapa fase pertumbuhan, yaitu fase pertumbuhan awal, 5-7 hari setelah tanam, munculnya akar adventitious pada permukaan dasar stik. Akar tumbuh halus dari tunas di bawah permukaan tanah. 10-12 hari setelah tanam, tumbuh tunas baru dan daun muda. 15 hari setelah tanam, semua mata pada stik telah bertunas. Fase awal pertumbuhan daun dan perakaran. 15-30 hari setelah tanam, pembentukan daun dan calon umbi pertumbuhan bergantung pada cadangan makanan pada bahan tanam. 30 hari setelah tanam, daun membesar berfungsi melakukan fotosintesis dan menggunakan hasil fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman. 30 hari sampai 40 hari setelah tanam, umbi mulai terbentuk akar serabut dan umbi terbentuk selama 3 bulan pertama dan merupakan saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Fase pertumbuhan batang dan daun 3-6 bulan. Pertumbuhan batang dan daun mencapai maksimum. 4-5 bulan. Periode fotosintesis maksimum. Fotosintat sebagai besar untuk perkembangan daun dan umbi. Periode ini merupakan pertumbuhan vegetatif paling aktif. Gangguan akibat hama atau penyakit, hara, dan air pada periode ini mengakibatkan kerugian hasil. Fase translokasi karbohidrat ke umbi. 6-9 bulan periode perkembangan umbi. Laju akumulasi bahan kering tertinggi pada umbi. Mulai terjadi proses penuaan daun sehingga daun mulai gugur. Fase dormasi 9-10 bulan. Pembentukan daun berkurang sebagai besar daun gugur dan pertumbuhan bagi tanaman di atas tanah terhenti. Translokasi gula dan perubahannya menjadi pati di dalam umbi terus berlangsung hingga panen. Pertumbuhan tanaman umbi kayu berjalan lambat pada 3 bulan pertama, kemudian meningkatkan cepat pada 2 bulan berikutnya, dan setelah itu menurun lagi. Kecepatan akumulasi N, V, dan K juga lambat pada 2 bulan pertama, dan maksimum pada bulan ketiga dan keempat, kemudian sangat lambat pada 2 bulan terakhir. Cara merawat singkong agar berbuah banyak yaitu 1. Penyulaman, mengganti tanaman yang mati dengan tanaman baru. 2. Penyiangan, membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman singkong. 3. Pembumbunan, menggemburkan tanah yang ada di sekitar tanaman dan digunakan untuk menutupi akar. Akar pada singkong tergolong sebagai akar serabut yang memiliki sejumlah cabang. Cabang inilah yang selanjutnya membesar dan berubah menjadi umbi yang biasa kita konsumsi. Daun singkong tergolong daun yang berbentuk menjari. Warna daun pada singkong ini adalah hijau dengan permukaan yang cenderung rata. Jenis daun singkong adalah daun tunggal. Batang singkong bentuknya beruas-ruas dengan lebar mencapai 4 cm. Warnanya coklat di permukaan dan putih kekuning-kuningan di bagian dalam. Kesimpulannya, akar singkong adalah jenis akar serabut terspesialisasi yang memiliki cabang membesar dan kita sebut dengan umbi. Daunnya menjari berwarna hijau dan merupakan jenis daun tunggal. Bagian batangnya beruas-ruas dengan permukaan berwarna coklat.